Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umrin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain nama ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah Fikih Muamalah yakni Bapak Rijal Falepi beserta keluarganya Matanallah Fitul Hayati. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia, saya dari Prodi Perbankan Syariah dan dari Fakultas Agama Islam. Nomor MPM P1182933240005. Di sini saya akan memenuhi tugas buah saya, yakni menjelaskan tentang akad-akad yang ada di bank syariah, yakni akad menabung, pembiayaan, investasi, dan jasa di bank syariah. Bank syariah memiliki prinsip utama untuk beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Semua produk dan layanan bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang akad-akad menabung, pembiayaan, investasi, dan jasa dalam bank syariah. Yang pertama ada akad dalam menabung. Produk menabung di bank syariah menggunakan dua jenis utama. Yang pertama wadiah atau titipan. Akad wadiah berarti nasabah menitipkan uangnya ke bank dan bank berperan menjaga uang tersebut dan janji memberikan keuntungan atau imbalan, tapi tidak boleh memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi dan ini sifatnya sukarela. Contohnya tabungan wadiah untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada mudharabah atau bagi hasil. Akad mudharabah adalah kerjasama antar bank, yaitu pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Yang kedua ada mudharabah atau bagi hasil. Akad mudharabah adalah kerjasama antara bank dan nasabah, yaitu nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai si pengelola dana. Jadi uang nasabah dikelola oleh bank untuk investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi keuntungan dari investasi dibagi sesuai kesepakatan atau nisbah. Contohnya tabungan dalam investasi atau deposito syariah. Yang kedua ada akad dalam pembiayaan. Pembiayaan adalah produk utama dari bank syariah untuk membantu nasabah mendapatkan kebutuhan finansial. Akad yang sering digunakan di bank syariah yaitu yang pertama ada mudharabah atau jual beli. Akad ini adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Contohnya, jika nasabah ingin membeli motor, maka bank akan membelinya terlebih dahulu kepada si teller lalu menjualnya kepada nasabah tapi dengan harga yang lebih tinggi, tapi bayarnya secara cicil. Kedua ada ijarah atau sewa. Jadi akad ijarah adalah sewa menyewa dan bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah sebagai seperti kendaraan atau properti dengan pembayaran sewa secara berkala. Yang ketiga ada istisna atau pesanan barang. Jadi akad ini digunakan untuk membiayai pembuatan barang yang dipesan oleh si nasabah. Contohnya pemesanan rumah yang masih diproses dalam pembangunan. Yang keempat ada mudharabah dan musyarakah atau kerjasama usaha. Mudharabah itu si bank memberikan modal kepada si nasabah untuk menjalankan usaha, tapi keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kalau musyarakah itu kerjasama modal antara bank dan si nasabah, keuntungan dan risiko ditanggung bersama, jadi sesuai proporsi modal. Yang ketiga ada akad dalam investasi. Bank syariah juga menyediakan produk untuk investasi, biasanya menggunakan akad. Yang pertama itu akad mudharabah. Jadi nasabah memberikan dana investasi kepada bank untuk dikelola. Tapi keuntungan dari pengelolaan dana dibagi sesuai kesepakatan. Tapi kerugian ditanggung oleh nasabah, kecuali ada kelalaian dari si banknya. Akad yang kedua menggunakan akad musyarakah, yaitu nasabah dan bank sama-sama menggunakan modal untuk sebuah usaha. Tetapi keuntungan dibagi sesuai kontribusi modal, begitu juga risiko kerugian. Yang keempat, akad dalam jasa. Bank syariah juga memberikan layanan berbasis jasa
dengan akad. Yang pertama akad wakalah atau perwakilan. Jadi si bank bertindak sebagai wakil untuk menjalankan transaksi tertentu tetapi atas nama nasabah. Contohnya bank membantu nasabah membelikan properti atau melakukan pembayaran internasional. Yang kedua, kafalah atau penjaminan. Jadi bank menjadi penjamin bagi nasabah dalam sebuah transaksi. Contohnya bank menjamin pembayaran nasabah kepada pihak ketiga. Yang ketiga ada hawalah atau alih uang. Jadi si hawalah ini pengalihan utang dari nasabah kepada pihak lain dengan kesepakatan bersama. Yang keempat ada sarf atau penukaran uang. Jadi akad untuk pertukaran mata uang asing atau falas dengan prinsip syariah, yaitu dilakukan tunai tanpa spekulasi. Jadi semua akad di bank syariah dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah, yaitu jauh dari riba, gharar atau ketidakjelasan dan maisir perjudian. Jadi hal ini memiliki keunikan dari keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf jika tidak ada kejelasan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.